Tapi gue pikir nyambungnya enak juga. Kita masih konteksnya kalau kita lari misalnya ke air misalnya itu masih kaitannya pada energi juga ya. Pada akhirnya harga sebotol juga makin lama makin tinggi ya. Bahkan air nantinya mungkin disinyalir akan lebih mahal dari emas atau dari batu bacan ya. Aku malah ekstrimnya adalah someday kalau kita kerja mungkin kita besok entah generasi di bawah kita berapa puluh generasi di bawah kita kalau masih ada ya, jangan-jangan nanti orang kerja gajinya tuh air. Oke. Bisa jadi loh. Ya, iya. Kalau boleh saya cerita begini. Sebelum tahun 2004 itu nggak ada undang-undang privatisasi air. Iya. Tahun 2004 itu ada undang-undang privatisasi air. Jadi jadi kita itu sumber mata air kita itu itu dikapling, dikasih kepada Fripat, terus dijual. Kita harus beli. Dulunya itu kita nggak pernah beli air. Air itu mau dalam apa air itu dibeli. Itu barang publik kan. Jadi sekarang dibeli, dikasih kemasan, gitu kan, kemudian dijual. Padahal undang-undang bumi, tanah. Padahal di undang-undang konstitusi di undang-undang dasar itu bilang bumi, air dan air laut itu dikuasai oleh negara. Dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, di tahun 2014 terakhir itu kawan-kawan dari Muhammadiyah itu waktu itu menggugat di Mahkamah Konstitusi dan menang. Undang-undang itu dicabut. Undang-undang tentang air. Jadi nggak boleh ngehak itu air itu. Air itu adalah milik publik. Jadi nggak boleh ada hak di situ. Kalau ada hak kan kita ngambil dipidana, penjara kita. Nah jadi nggak boleh lagi kapling-kaplingan itu. Menurut undang-undang kapling mata air tadi. Nah pelaksanaannya gimana? Kan baru putusan. Putusannya baru bulan lalu. Baru bulan lalu. Kabar bagus. Lumayan daripada enggak. Gitu. Iya. Jadi benar seperti Niken bilang, jangan-jangan nanti gaji kita bayar pakai air karena apa? Karena dia berprivatisasi jadi mahal. Coba ini yang tadi aku bilang kan, makin lama makin mahal juga kan. Ya makanya tadi kalau dibilang dengan energi misalnya di Venezuela itu harga minyak seliter itu lebih murah daripada satu botol aqua. Di Venezuela. Botol aqua kita tuh berapa? 3.000 perak. Di sana tuh lebih murah daripada itu harganya. Jadi yang kita tersedia negara kita ini 100% wilayah daratnya itu kita cuman berapa? 180 juta hektar. Selebihnya itu wilayah air. Masa kita harus bayar air? Enggak benar itu. Iya. Kan enggak benar itu. Belum lagi air yang mau kita konsumsi. Air tanah, mata air, sungai, segala macam. Itu yang kita konsumsi. Yang bisa jadi energi dia, yang bisa macam-macam. Masa kita harus bayar? Gue ada pertanyaan, sorry mungkin pertanyaan ini bodoh sekali sih, cuman ini buat gue basic sekali. Jumlah air di bumi ini tetap nggak sih? Tetap ya? Jumlah air di bumi itu tetap. Jadi kan ada siklus air. Jadi dia cuma berubah bentuk aja gitu. Jadi semua total kayak dari gunung es dan lain-lain itu jumlahnya sebenarnya tetap. Dengan bocornya ozon ada yang keluar nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi tetap siklusnya berubahnya jadi menguap dan lain-lain. Cuman masalahnya ketersediaan yang bisa dikonsumsi yang layak itu untuk dikonsumsi itu yang terus makin berkurang. Iya. Karena polusi, pencemaran, terus juga sumber-sumber air yang ada itu rusak gitu. Terus juga kayak sekarang gini, misalnya air-air dari hulu ya, itu kan dipercepat tuh pakai kanal-kanal kan, dan akhirnya kan masuk ke laut. Ketika udah dimasuk laut kan nggak bisa dikonsumsi lagi. Nah itu yang juga membuat ketersediaan air kita itu jadi kurang lagi gitu. Dan penggundulan hutan itu juga besar. Daerah resapan air jadi kurang. Nah itu yang kemudian rawa-rawa ditimbun. Iya. Itu air kemana dari yang rawa-rawa ditimbun? Sungai-sungai tercemar. Reklamasi. Problemnya sekarang lagi-lagi nih penyelenggara negara mulai menggunakan istilah itu. Bukannya membersihkan gitu ya. Sungai-sungai tercemar tuh bukannya dibersihin, jadinya kita punya sumber air lagi. Atau mata-mata air itu diperbaikin, daerah resapan ditambah. Enggak, itu dibiarin tetap rusak. Terus akhirnya terjadi penjualan air itu tadi. Kan jadi barang yang tadinya common banyak gitu, jadi jumlahnya sedikit kan. Kalau udah sedikit jadi komoditi, jadi mahal kan. Iya. Nah, itu yang
rebutan kan jadi ada nilainya kan berarti. Iya, kita selalu bilang ya krisis ini diciptakan karena Indonesia itu sebenarnya kaya banget. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Dari desainnya. Iya, jadi by design kita itu mengalami krisis energi, krisis air itu bukan karena apa-apa. Gue nggak mau didesain kayak gitu. Ya, gitu. Iya dong. Iya lah, nggak mau lah kita. Kalau desain sampul album sih boleh. Tapi di tempat kita awal tahun tuh kelebihan air. Alhamdulillah. Banjir masuk. Itu ada teman gua tuh lagunya banjir lagi.